Shalom, selamat siang, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa pada renungan siang hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua. Dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dari siang hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Pada saat siang hari ini, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami, berikan kami hikmat dan pengertian, untuk memahami akan firman-Mu ya Tuhan, dan jamah hati kami, supaya kami taat dan rela melakukan segenap perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Wahyu 12 ayat yang ke-11. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Judul renungan kita hari ini adalah kesaksian yang mengubah hidup. Sahabat Suara Kasih, kita berjumpa lagi hari ini dan bisa menjadi berkat. Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik, penuh dengan anugerah Tuhan, damai sejahtera, dan apapun keadaan kita tidak bisa memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Tahukah saudara apa yang mampu mengalahkan iblis? Wahyu 12 ayat 11 berkata, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Darah anak domba, yaitu darah Yesus Kristus, adalah lambang kuasa Allah yang menebus umat manusia. Melalui pengorbanannya di kayu salib, kita diperdamaikan dengan Allah dan diberi keselamatan. Siapa yang telah ditebus oleh darah Kristus, hidupnya tidak bisa lagi diklaim oleh kuasa kegelapan. Itulah sebabnya darah Yesus memiliki kuasa luar biasa, kuasa yang membuat iblis tidak bisa berkutik. Namun ada satu senjata rohani lagi yang sangat kuat untuk membungkam iblis, perkataan kesaksian kita. Setiap kita yang sudah mengalami Kristus, bagaimana manusia lama kita ditanggalkan dan kita mulai berjalan di dalam Tuhan. Kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging atau dorongan ego, dan dosa yang dulu mengikat, tetapi mulai berjalan sesuai dengan firman-Nya. Pertobatan sejati membawa kita untuk mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Kita belajar menjadikan Dia sebagai pusat hidup, mengasihinya lebih dari apapun, dan hidup dalam ketaatan akan kehendak-Nya. Saat hati kita dipenuhi amarah, Tuhan mengajak kita melihat betapa besar kasih-Nya yang terlebih dahulu mengasihi kita. Ketika kita disakiti, Dia mengajar kita untuk tidak membalas, melainkan mengampuni. Kita yang dahulu mudah tersinggung, suka membenci, dan menyimpan dendam, mulai dilatih untuk menjadi pribadi yang mengampuni, mengasihi, bahkan memberkati orang yang pernah melukai kita. Hidup di jalan Tuhan membawa kita pada kebebasan yang sejati, bebas dari memberkati orang lain dan menjadi pribadi yang penuh kasih. Kita tak lagi terikat oleh keinginan membalas, tetapi justru terbuka untuk menyalurkan kebaikan. Saat kita terus berlatih hidup dalam kebenaran firman-Nya, perlahan kita diubahkan, hati yang dulu keras menjadi lembut, jiwa yang penuh luka menjadi sumber penghiburan bagi orang lain, dendam digantikan oleh belas kasih. Sahabat Suara Kasih, perubahan hidup kita akan terlihat oleh orang lain. Saat mereka melihat kita diubahkan, mereka pun akan memuliakan Tuhan.
karena kita menceritakan bahwa perubahan yang kita alami adalah oleh karena anugerah-Nya. Marilah kita renungkan, bukan karena kekuatan dan kemampuan kita sendiri, dan dengan kesaksian kita, orang lain bisa terinspirasi. Kalau dia saja bisa, aku pun pasti bisa. Kesaksian kita membuat orang lain terdorong untuk lepas dari ikatan dosa, dari kebiasaan lama yang membelenggu. Kita bisa menjadi berkat bagi komunitas di sekitar melalui kesaksian hidup kita. Itu tidak bisa dikopi oleh siapapun, karena itu adalah karya Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan yang telah Engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapa, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada siang hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya kebaikan-Mu. Selalu baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama Engkau di sepanjang kehidupan kami. Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini, kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan firman-Mu siang ini. Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar atas setiap masalah dan pergumulan yang sedang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya seutuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan tetap ada di dalam hidup kami di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.